Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Askal Horiko dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Manajemen S1 dengan NIM 6421233. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Probabilitas, yaitu analisis ANOVA. Berikut untuk soalnya yang telah diberikan. Ini ialah soal yang telah diberikan. Dari 5 sampel merek soal hair statistika probabilitas. Dari 5 sampel merek sepatu yang diberikan kepada 25 orang, dilakukan pencatatan tentang berapa lama produk-produk tersebut tahan lama. Ke-25 orang itu dibagi secara acak ke dalam 5 grup dan masing-masing grup diberi satu merek sepatu. Data yang diperoleh dicantumkan dalam produk-produk sebagai berikut. Yang pertama, Reebok datanya ada 5, 4, 8, 6, 3. Bata 9, 7, 8, 6, 9. Nike 3, 5, 2, 3, 7. Adidas 2, 3, 4, 1, 4. Untuk Converse 7, 6, 9, 4, dan 7. Untuk totalnya untuk Reebok 26, Bata 39, Nike 29, Adidas 14. Untuk Converse totalnya di 33. Kemudian total semuanya ada di 132. Nilai tengahnya 5,2, 7,8, 40, 2,8. Kemudian konvers 6,6 untuk totalnya 5,28. Di sini lakukanlah analisis seragam atau ANOVA dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,5 bahwa nilai tengah ketahanan dari 5 produk sepatu tersebut adalah sama tidak beda. Kemudian di sini kita akan buka aplikasi SPSS. Ya, di sini untuk SPSS-nya ya. Kemudian di sini saya sudah pernah memasukkan datanya. Open. Nah, di sini untuk yang dimasukkan apa saja, kita lihat di bagian ini. Kemudian soalnya ini. Eh, di sini dimasukin nama, mereknya. Kemudian yang kedua untuk ketahanan, ini tipenya numerik. Widthnya 8, desimalnya 2, labelnya merek sepatu, lama ketahanan. Kemudian di sini kita masukkan untuk values-nya. Di sini nomor satu itu Reebok, 2 Bata, 3 Nike, 4 Adidas, 5 Converse. Oke, kemudian di sini kosong, di bawah juga kosong. Untuk
Di sini measure-nya yang merek sepatu nominal untuk yang lama ketahanan itu scale. Kemudian untuk data view ini dimasukkan untuk Reebok ini kan ada 5 ya gitu. 5. Nah, ini dimasukkan. Nah, ini yang satu. Ini 4, 1, 8, 1, 6, 1, 3, 1. Kemudian bata yang nomor 9 ini 2. Dan seterusnya sampai totalnya 25. Kemudian kita cari ANOVA-nya. Langkah yang pertama, kita klik Analyze. Kemudian pilih Compare Mean and Proportion. Kemudian kita klik One Way ANOVA. Kemudian untuk yang ketahanan, ini dimasukkan ke depend list. Untuk yang merek sepatu, masukinnya ke faktor. Kemudian klik option. Kemudian centang yang deskriptif. Kemudian klik continue. Terus oke. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk data hasilnya. Di sini untuk SIG-nya menghasilkan di lebih kecil 0,01. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terdapat perbedaan nilai rata-rata ketahanan pada 5 produk sepatu. Reebok, Bata, Nike, Adidas, Converse. Analisis yang digunakan adalah analisis seragam ANOVA dengan taraf signifikan 0,05. Tujuannya adalah mengetahui apakah kelima produk memiliki tahanan yang sama atau berbeda secara signifikan. Kemudian untuk hasil analisis ANOVA-nya, untuk variabel pertama itu produknya angka 1 sampai 5. Untuk produknya dari 1 sampai 5. Yang kedua, variabel kedua ketahanan nilai hasil pengujian. Nah, kemudian di SPC sendiri menghasilkan between untuk sum of square-nya di 104.400, untuk DF-nya 4, untuk main square-nya 26.100, untuk F-nya itu di 8,474, untuk sig-nya lebih kecil 0,01. Untuk between group-nya dari sum of square menghasilkan 61,600, untuk DF-nya 200, untuk main square-nya itu menghasilkan di 3080, untuk F yang nggak ada, sig nggak ada. Totalnya di 166, untuk sum of square-nya, untuk DF-nya 24. Nilai sig itu kan lebih kecil di 0,05, yaitu lebih kecil di eh, 0,01. Maka hipotesis 0 itu ditolak. Ada perbedaan rata-rata ketahanan yang signifikan antara kelima produk tersebut. Nah, kemudian untuk rata-rata ketahanan tiap produk itu, untuk produk Bata sendiri di 9,4, Converse di 7,2, Reebok 5,2, Nike 4,2, kemudian untuk Adidas di 4,0. Kesimpulan uji ANOVA pada taraf 0,5, berdasarkan hasil analisis ragam ANOVA, F dihitung 8,474. Sig sama dengan P value lebih kecil 0,01. Taraf nyatanya itu kan di 0,05. Nah, kemudian untuk kriteria pengujiannya, jika sig lebih kecil 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Jika F hitung lebih besar F table, maka hipotesis nolnya ditolak. Hasil menunjukkan sig lebih kecil 0,01, jauh lebih kecil daripada 0,05. F hitungnya di 8,874. F table-nya itu kan di standar lebih kurang lebih di 2008.
2,87. Maka keputusannya adalah hipotesis nolnya ditolak. Artinya kesimpulannya pada taraf nyata di 0,05 dapat disebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai tengah ketahanan kelima produk sepatu. Dengan kata lain, rata-rata ketahanan kelima produk sepatu tidak sama. Beberapa produk sepatu memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan produk lainnya secara signifikan. Untuk peringkat ketahanannya, yang paling tinggi ialah Bata di 9,4. Untuk Converse di 7,2. Converse 7,2. Untuk di Reebok sendiri itu 5,2. Untuk Nike di 4,2. Untuk Adidas 4,0 paling rendah. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Manajer Bagusos menyatakan bahwa laba penjualan yang diperoleh tiap bulannya mencapai Rp500.000 dengan mengambil sampel sebanyak 35 bulan. Diketahui rata-rata laba penjualan yang diperoleh sebesar Rp650.000 dengan simpangan baku sebesar Rp400.000. Ujilah hipotesa tersebut dengan taraf nyata 10%. Oke, karena dia langsung ditanya hipotesa tersebut dengan 35 bulan dengan data yang tidak disajikan, maka kita langsung saja melihat bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini ada manajer Bagusos yang kita ketahui hipotesisnya H0, H0, hipotesis 0, hipotesis 0, MU, hipotesis 0 dibagi MU sama dengan 500.000 laba sesuai klaim manajer. Hipotesis 1 dibagi MU sama dengan 500.000 laba tidak sesuai klaim manajer. Sampel N-nya itu 35 bulan. Rata-rata sampel X barnya 650, simpangan baku sampel S-nya 400. Taraf nyatanya itu di 10%. Langkah pertama, tentukan jenis uji karena ukuran sampel N sama dengan 35 lebih besar daripada 30 bulan. Distribusi sampel rata-rata bisa dianggap normal. Kita bisa gunakan uji Z1 sampel. Di sini rumusnya ialah Z sama dengan X bar rata-rata sampel dikurang MU 0 atau rata-rata populasi yang dihipotesiskan dibagi S kali eh, S akar N. Langkah kedua, Z sama dengan 650 ini dikurang 500 dibagi 400, kemudian akar dari 35. Langkah perhitungannya. 1, hitung N sama dengan akar dari 35 yaitu 5.916. Hitung S dibagi akar N 400 dibagi 5.916 sama dengan di 67.600. Hitung Z. Z sama dengan 150.000 dibagi 67.600 sama dengan 2,22. Langkah ketiga, tentukan nilai kritis Z. Taraf nyatanya itu di 10% dengan uji dua sisi. Nilai nyata A-nya itu 10% atau 0,10. Sama dengan Z dikurang tabel Z005 sama dengan di 1645. Langkah keempat, keputusan. Jika Z lebih besar ZO,05, tolak hipotesis 0 karena 2,22 lebih besar 1645, tolak hipotesis 0. Kesimpulannya berdasarkan sampel 35 bulan, rata-rata laba penjualan sebesar 650.000 secara signifikan lebih tinggi dari klaim manajer 500.000 pada taraf nyata 10%.
Demikian pemaparan materi dari saya tentang statistika probabilitas, ANOVA, dan uji hipotesis. Untuk eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.